Baik, saya Restia Fristawinata Putri yang akan memaparkan materi menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Menerima klien baru. Pemahaman klien baru terbagi dua. Yang pertama, klien tersebut merupakan klien lama yang memperpanjang masa penugasan untuk kantor akuntan publik apabila disepakati antara kedua pihak. Yang kedua, klien yang betul-betul diperiksa oleh kantor akuntan publik tersebut. Selanjutnya, melanjutkan klien lama. Akuntan publik dapat melakukan penilaian kembali berdasarkan pada pengalaman dalam menilai integritas manajemen auditor. Auditor perlu menyelidiki apakah ada kekeliruan dan ketidakberesan dan pelanggaran hukum untuk ditemukan dalam audit sebelumnya. Akuntan publik mengevaluasi klien yang sudah ada setiap tahun untuk memutuskan apakah ada alasan untuk tidak melanjutkan audit atau tetap akan menerima penugasan seperti yang pertama, pertimbangan auditor tidak melanjutkan hubungan atau penugasan untuk klien lama. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus. Yang ketiga, membangun pemahaman dengan klien. Secara tidak semestinya mempercayai auditor untuk melindungi entitas dan resiko tertentu atau untuk melaksanakan fungsi tersebut merupakan tanggung jawab klien. Pemahaman tersebut harus mencakup tujuan penugasan, tanggung jawab auditor, dan batasan-batasan penugasan. Auditor harus mendokumentasikan pemahaman tersebut dalam kertas kerjanya, lebih baik dalam bentuk komunikasi tertulis dengan klien. Jika auditor yakin bahwa pemahaman dengan klien belum terbentuk, ia harus menolak untuk menerima atau menolak untuk melaksanakan penugasan. Baik, saya Intan Kurnia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang memahami bisnis dan bidang usaha klien. Pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan bidang usaha serta jalannya operasi perusahaan klien merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai. Jadi ini sesuai standar auditing SA 315, yaitu bahwa auditor harus memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Adapun sistem strategi untuk memahami bisnis dalam bidang usaha klien, yaitu yang pertama, memahami bisnis dan bidang usaha klien. Yang kedua, yaitu bidang usaha dan lingkungan eksternal. Yang ketiga, yaitu operasi dan proses bisnis. Yang keempat, manajemen dan tata kelola bisnis. Yang kelima, tujuan dan strategi. Dan yang terakhir, yaitu pengukuran dan kinerja. Adapun alasan utama mengapa auditor perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang bidang usaha dan lingkungan eksternal klien, yaitu yang pertama, resiko yang berkaitan dengan bidang usaha tertentu yang bisa mempengaruhi penilaian auditor tentang resiko bisnis dan tingkat resiko audit bisa diterima atau bahkan bisa ditolak. Yang kedua, yaitu banyaknya resiko inherent lazim yang dijumpai pada semua klien yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. Yang ketiga, yaitu banyaknya bidang usaha yang memiliki persyaratan akuntansi yang unik dan harus dipahami auditor untuk menilai apakah laporan keuangan klien itu sesuai dengan standar akuntansi. Selain itu juga, auditor harus memahami berbagai faktor seperti sumber-sumber utama pendapatan pelanggan, pemasok utama sumber pendanaan, informasi tentang ada atau tidaknya hubungan istimewa yang bisa menjadi petunjuk bagian mana yang memiliki resiko yang tinggi. Selain itu juga, auditor harus mengunjungi fasilitas dan tempat pelayanan beroperasi untuk pemahaman yang lebih baik mengenai pengoperasian bisnis klien. Auditor juga mengidentifikasi hubungan dengan pihak berrelasi. Setelah itu, auditor menilai falsafah manajemen dan gaya operasi serta kemampuan mengidentifikasi dan memahami resiko. Auditor juga harus memahami kode etik yang berlaku pada perusahaan jika ada. Langkah selanjutnya yaitu auditor harus membaca notulen untuk mendapatkan informasi dan otorisasi yang relevan untuk pelaksanaan audit. Menilai resiko bisnis klien. Auditor menggunakan pemahamannya tentang bisnis dan bidang usaha klien untuk menilai resiko bisnis klien. Risiko bisnis klien yaitu risiko bisnis
kegagalan klien dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien bisa timbul dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap klien dan lingkungannya. Misalnya seperti terjadinya penurunan ekonomi yang memperburuk aliran kas klien, teknologi baru yang mengganggu keuntungan kompetitif klien, atau klien yang tidak berhasil melaksanakan strateginya dengan baik sebaik yang dilakukan oleh para pesaingnya. Dalam SA 315.15 menegaskan bahwa auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang apakah entitas memiliki proses untuk yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, mengestimasi signifikasi risiko. Yang ketiga, menentukan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang keempat, memutuskan tindakan untuk menangani risiko tersebut. Penilaian auditor tentang risiko bisnis klien dilakukan dengan mempertimbangkan bidang usaha klien dan faktor-faktor eksternal lainnya. Auditor harus mempertimbangkan pengendalian manajemen yang bisa mengurangi risiko bisnis, seperti praktik penilaian risiko efektif dan tata kelola perusahaan. Setelah menilai risiko bisnis klien, auditor bisa menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, dan selanjutnya menerapkan model risiko audit untuk menentukan banyaknya bukti audit yang tepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya, yaitu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Nah, prosedur analitis bisa digunakan dalam setiap tahapan audit. Dalam tahap perencanaan, prosedur analitis ini bisa membantu auditor untuk menentukan sifat, waktu, dan jenis prosedur audit yang akan digunakan untuk mendapatkan bukti audit yang memadai. Prosedur analitis bisa digunakan untuk mendapatkan kesalahan saji pada transaksi keuangan yang terjadi. Dengan menggunakan prosedur analitis ini, maka resiko tidak terdeteksinya kesalahan saji bisa diminimalisir. Auditor melaksanakan prosedur analisis pendahuluan ini untuk memahami industri dan bisnis klien serta untuk mengidentifikasi risiko salah saji. Nah, di sini ada 5 jenis prosedur analisis pendahuluan yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama, membandingkan rasio-rasio keuangan klien dengan data industri. Lalu yang kedua, membandingkan dengan data tahun lalu pada periode yang sama. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan expected result budget yang ditentukan klien. Yang keempat, membandingkan data klien dengan expected result yang ditentukan oleh auditor. Dan yang terakhir, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Kemudian, prosedur analitis dilakukan setiap waktu sepanjang audit berlangsung. Itu yang pertama diwajibkan pada saat perencanaan awal. Nah, waktu ini diatur dalam SA 315 paragraf 5. Yang kedua dilakukan selama tahap pengujian audit. Ini diatur dalam SA 520 paragraf 5. Dan yang ketiga diperlukan selama tahapan penyelesaian audit. Ini SA 520 paragraf 6. Nah, contoh dari penerapan prosedur analitis pendahuluan ini misalnya melakukan review atas penggunaan rasio dari laporan kinerja atau keuangan selama beberapa periode. Misalnya, kayak perbandingan aset sekarang dengan hutang jangka pendek haruslah diperlakukan sama dalam setiap periode. Kecuali ada kebijakan lain yang ditetapkan yang berhubungan dengan piutang, barang persediaan, dan hutang yang terjadi. Nah, kondisi ini merupakan suatu bentuk analisis rasio dari suatu prosedur analitis. Selain itu, prosedur analitik memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, preliminary analytical review atau tinjauan analitik awal. Disebut juga sebagai penilaian risiko, yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungan klien dan membantu menilai risiko salah saji material untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit. Lalu yang kedua, substantif analytical prosedur atau prosedur analitik substantif yang digunakan ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitis bisa lebih efektif atau efisien daripada pengujian perincian dalam mengurangi risiko salah saji material pada tingkat asersi ke level yang dapat diterima rendah. Dan yang terakhir, finally analytic review atau review analitik akhir. Nah, ini dilakukan sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan pada akhir audit untuk menilai apakah mereka ini konsisten dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut atau tidak. Nah, jika ditemukan penyimpangan, penilaian risiko harus dilakukan lagi untuk mempertimbangkan prosedur audit tambahan yang diperlakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko audit yang melekat.
Jadi, di mana resiko audit itu seorang auditor yang menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat karena di dalam laporan keuangannya itu mengandung kesalahan penyajian materialitas. Jadi, pada saat laporan keuangannya itu mengandung kesalahan penyajian materialitas, tapi seorang auditor itu tidak memodifikasi opininya. Nah, kalau jika seorang auditor itu ingin lebih pasti lagi bahwa laporan keuangannya itu tidak mengandung kesalahan penyajian materialitas, maka seorang auditor harus menetapkan risiko auditnya lebih rendah. Jadi di sini ada 4 model risiko audit, di mana yang pertama PDR. PDR adalah risiko deteksi yang dapat direncanakan. Lalu yang kedua ada AAR, risiko audit yang dapat diterima. Lalu ada IR, risiko bawaan. Lalu ada CR, itu risiko pengendalian. Jika keempat model ini digabungkan, akan menghasilkan rumus, yaitu PDR sama dengan AAR dibagi IR dikali CR, di mana PDR dan AAR itu searah ataupun sejalur, dan IR dan CR itu pun searah ataupun sejalur. Tapi PDR dan AAR itu tidak searah ataupun tidak sejalur dengan IR dan CR. Lalu bagaimana kaitannya atau hubungannya dengan bukti audit? Hubungannya yaitu kalau PDR dan AAR-nya lebih rendah, maka bukti auditnya akan lebih tinggi. Dan kalau IR dan CR-nya itu lebih rendah, maka bukti auditnya lebih rendah. Selanjutnya, menilai risiko audit yang dapat diterima. Menilai risiko audit yang dapat diterima itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, yaitu dapat dilihat dari ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Lalu yang ketiga, dapat dilihat dari integritas manajemen. Lalu menilai risiko audit yang melekat. Itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama dari sifat bisnis klien, yang kedua dapat dilihat dari pengalaman audit, yang ketiga dapat dilihat dari budaya. Tentang memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Pengendalian internal adalah suatu rencana, prosedur, metode, dan kebijakan yang dikembangkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar atas aktivitas dan efisien operasional, keandalan hubungan keuangan, keamanan sumber daya, dan kepatuhan terhadap kebijakan perundang-undangan. Tanggung jawab atas penetapan dan pemeliharaan pengendalian internal adalah tanggung jawab pihak manajemen, sedangkan auditor sendiri bertanggung jawab untuk memahami pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian internal ada 4. Yang pertama, melindungi kekayaan organisasi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan pada kebenaran dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisien operasional. Dan yang keempat, memberikan kepatuhan dengan pedoman administrasi. Ada 5 komponen dalam pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko entitas. Yang ketiga, informasi yang relevan mengenai laporan keuangan. Dan yang keempat, aktivitas pengendalian. Dan yang kelima, pengawasan atau pemantauan atas pengendalian. Menilai risiko pengendalian, auditor dapat memahami atas rancangan dan implementasi pengendalian internal. Untuk membuat penilaian awal risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor terhadap risiko salah saji yang material. Auditor menggunakan penilaian awal risiko pengendalian untuk merencanakan audit untuk setiap kelompok transaksi. Namun ada beberapa kondisi. Auditor mungkin mempelajari bahwa kelemahan dalam pengendalian adalah signifikan, sehingga laporan keuangan klien tidak dapat diaudit. Dalam hal itu, auditor harus memperhatikan tahap-tahap dalam menilai risiko pengendalian. Yang pertama itu ada menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. Yang kedua, menilai penentuan risiko pengendalian dengan didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, menggunakan matrik risiko pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Dan yang keempat, mengidentifikasi defisiensi pengendalian atau bisa disebut dengan kontrol defisiensi signifikan, serta kelemahan material. Yang kelima, mengkomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola dan kepada manajemen. Selanjutnya, 5 sumber informasi untuk menilai resiko kecurangan. Yang pertama itu ada pembahasan di antara tim terikat atau disebut juga dengan tim audit.
Nah, tim audit ini mendiskusikan kerentanan adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan keuangan entitas dengan tim perikatan. Nah, diskusi itu dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, seperti bagaimana mereka meyakini bahwa laporan keuangan entitas itu rentan terhadap kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Kemudian dibahas juga bagaimana seseorang bisa memperlakukan tidak semestinya terhadap aset entitas atau menyalahgunakan aktiva entitas, serta mendiskusikan juga bagaimana auditor itu bisa merespon terhadap kerentanan kesalahan penyajian material yang disebabkan atau diakibatkan oleh kecurangan. Selanjutnya yang kedua adalah meminta keterangan dari manajemen atau inquiries of management. Pada standar audit SA 240 mewajibkan auditor untuk meminta keterangan secara khusus tentang kecurangan pada setiap audit, meliputi meminta keterangan dari pihak-pihak lain dalam entitas seperti karyawan, kemudian personal, terus penasehat hukum internal entitas, direktur, dan pihak yang setara, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menghadapi kecurangan. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor-faktor risiko kecurangan. Nah, auditor itu harus mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait yang telah dilaksanakan mengindikasikan bahwa terdapat satu faktor risiko kecurangan. Kemudian penilaian tentang apakah terdapat faktor risiko kecurangan dan apakah faktor tersebut dipertimbangkan dengan penentuan risiko penyajian material laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Menuntut penggunaan pertimbangan profesional. Selanjutnya untuk sumber informasi yang keempat itu ada prosedur analitis. Nah, auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang dilaksanakan ini berdekatan dengan akhiran audit ketika membentuk sebuah kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah laporan keuangan itu konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Kemudian juga mengindikasikan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang tidak disadari sebelumnya. Selanjutnya, sumber informasi yang terakhir adalah informasi lain. Nah, auditor itu harus mempertimbangkan apakah informasi lain yang diperoleh auditor itu dapat mengindikasikan adanya risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Nah, informasi lain yang diperoleh mengenai entitas di lingkungannya itu dapat membantu untuk mengindikasikan risiko-risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Materi yang terakhir yaitu mengenai strategi audit keseluruhan dan program audit, di mana dalam prosedur penilaian risiko ini dalam standar audit SA 315.5 yang berbunyi bahwa auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur audit yang lebih lanjut lagi yang dalam SA 330.7 yang mengharuskan bahwa yang pertama mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun maupun pengungkapan. Yang kedua yaitu untuk memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit. Yang pertama pengujian pengendalian, yaitu untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit transaksi. Yang kedua ada pengujian substansif golongan transaksi, di mana pengujian substansif ini untuk mendeteksi kesalahan material pada tingkat asersi. Sedangkan pengujian substansif golongan transaksi itu untuk menentukan apakah keenam tujuan dari audit itu tadi telah terpenuhi untuk setiap golongan transaksi. Dan yang ketiga yaitu ada prosedur analitis, yaitu pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis kehubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada pengujian rinci saldo, di mana pengujian ini berfokus pada saldo akhir-akhir buku besar baik akun neraca maupun akun laba rugi.
Dan yang terakhir itu ada ikhtisar proses audit, di mana ikhtisar proses audit ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substansif transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Dan yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.